Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada segenap umat manusia, mengingatkan. Kata Allah, la ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bukankah kamu tahu? Kamu kan lihat siapa yang menciptakan manusia ini, yang menciptakan kalian semua. Dia adalah Allah, zat yang maha latif, maha lembut, al-khabir, zat yang maha mengetahui. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menciptakan bumi ini dalul. Bumi ini jinak. Enggak keras sehingga sakit untuk dijalanin, enggak juga terlalu lembek sehingga susah buat dijalanin. Dalulan, bumi ini, tanah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jinak, enak buat dijalanin. Jadi kata Allah, famshu fi manakibiha. Kalau gitu jalan-jalan ke sana. Disuruh jalan-jalan nih. Lah amin. Kayak lagi mau diajakin. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah kalian dari rezeki yang keluar dari bumi. Wa ilaihin nusyur, kamu harus tahu bahwasanya hanya kepada Allah lah kalian kembali. Amintum man fis samai yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Emangnya kalian ngerasa aman, berani-berani banget kamu mengerjakan kemaksiatan? Kalian merasa aman kata Allah agar dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kerajaannya di langit yakhsif bikumul ard, untuk Allah ngebalikin bumi kepada kalian, faida hiyab tamur, untuk Allah Subhanahu wa taala ubah kalian di bumi ini, faida hiyab tamur, ketika buminya bergerak kepada kalian, ketika buminya dibalik kepada kalian, kalian merasa aman. Amin dong fis samai yursil alaikum hasiba. Maksudnya kita nih hidup di atas muka bumi. Allah kalau mau bikin kita, entah itu buminya dibalik kemudian kita celaka, atau yang di langit nurunin hujan api, hasiba, nurunin hujan batu, fasata'lamuna kaifa nadir. Kalian akan tahu bagaimana peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa banget mau dibalik buminya, atau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan batu dari langit, bisa banget. Dan kita udah lihat sendiri bagaimana tsunami, bagaimana banjir, bagaimana badai, bagaimana hujan es, bagaimana segala macam nih yang udah pernah turun. Terakhir kita lihat kebakaran satu kota, teman-teman sekalian. Negara yang katanya paling berkuasa, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kebakaran sampai nyampe ke kota, kagak bisa-bisa mademin. Berminggu, bukan berjam doang, berminggu-minggu kebakarannya gak bisa dipadem-pademin. Allah kalau mau ngasih, siapa yang bisa nyegah? Allah kalau lagi mau nurunin sesuatu, yang lain bisa apa? Makanya jangan berani-berani sama Allah Subhanahu wa taala. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman bahwa yang di bumi, ketika kalian di bumi nih, buminya dibalik, kamu ngerasa aman apa? Kamu ngerasa aman kata Allah. Allah turunkan dari atas langit hujan batu. Bisa apa kamu kalau kayak begitu? Sata'lamuna kaifa nadhir. Kamu akan tahu betapa sangat dahsyatnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Walaqad, dan sungguh benar-benar. Nah, ini ada 2 huruf taukid. Apa itu huruf taukid? Huruf taukid itu menunjukkan benar-benar gitu, nyata, sungguh-sungguh, dan itu didobelin. Artinya Allah lagi mau ngasih tahu benar-benar terjadi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka nih, zaman terdahulu itu, mereka mendustakan hal-hal yang hal-hal yang aku ceritakan, kata Allah. Mereka mendustakan bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, sehingga akhirnya fakaifa kana nakir, lihat bagaimana peringatan yang aku berikan kepada mereka. Kita tahu bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan Allah SWT dengan banjir bandang sampai sepenuh bumi ini air semuanya. Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika mendustakan nabinya, ketika mereka gak percaya sama Nabi Nuh bikin kapal, diledekin sama mereka. Nuh, kita ini gak punya lautan, sejak kapan kapalnya bisa lewat di daratan? Itu kamu mau dorong kapalnya, Nuh? Sejak kapan bisa didayung di daratan? Dicontohin sama mereka, diketawain sama mereka. Tiap mereka lewat ngetawain kapalnya Nabi Nuh. Sama Nabi Nuh dibilangin, kamu sekarang ketawa, liatin ntar. Beneran teman-teman, Allah udah bilangin. Kita baca tuh kan ceritanya dalam Al-Quran. Bagaimana Allah SWT bilang, Nuh, entar tuh faida farut tanur. Nanti itu kalau dari dapur kamu tuh keluar air, Nuh, segeralah naik. Naik ke atas kapal, kami akan tenggelamkan buminya. Kamu bawa tuh semuanya, rombongan orang-orang yang beriman bersama dengan keluargamu semuanya bawa. Nabi Nuh kala itu bilang sama Allah SWT, saya setiap baca ayat ini, luluh lantak rasanya hati saya. Teman-teman sih sekalian, Allah kok cerita emang luar biasa banget. Nabi Nuh tuh waktu dikabarin kami akan tenggelamkan bumi wahai Nuh. Nabi Nuh bilang, ya Allah selamatkanlah aku dan keluargaku. Kata Allah, iya Nuh. Dijanjiin sama Allah SWT, iya Nuh. Aku akan selamatkan kamu dan keluargamu. Jadi sekalian, datang nih peringatan banjirnya dari dapurnya Nabi Nuh. Nabi Nuh segera panggilin umat yang beriman yang memang udah sudah dikondisikan. Telinga saya tuh udah terlatih. Asal dengan orang bersin udah pasti jawab yarhamukillah. Teman-teman sekalian, jadi sama Nabi Nuh itu sudah dipersiapkan umatnya. Pokoknya nanti kalau saya kasih aba-aba buat naik kapal. Maka Nabi Nuh begitu ada tanda-tandanya itu udah keluar dari dapurnya Nabi Nuh segera memerintahkan umatnya buat naik semua ke atas kapal. Teman-teman saudaraku sekalian, termasuk Nabi Nuh bawa semua binatang yang ada di atas muka bumi ini, binatang darat ya. Binatang darat. Kalau binatang laut, ya emang jadi lautan. Jadi rumah dia semua tuh. Binatang udara juga kan burung-burung, masih nggak apa-apa. Bisa hinggap di dahan-dahan pohon gitu kan. Atau di manalah gitu, bisa keliling-keliling aja di atas laut gitu. Nah sementara nih yang binatang-binatang darat naikin semuanya tuh. Nah yang sekarang binatang-binatang yang ada itu semuanya anak keturunan dari binatang-binatang yang dulu. Termasuk semutnya, kecoa,
Ustazah kenapa nggak ditenggelamin aja ya kayak kecoa segala tuh ya. Lah Nabi Nuh mah nggak kayak kamu. Semua makhluknya Allah SWT selamatin, termasuk ular apa semuanya itu. Jadi sekalian naikin tuh di atas kapalnya Nabi Nuh. Naiklah Nabi Nuh ke sana. Anaknya udah pada ada juga. Istrinya enggak, karena istrinya memang enggak beriman kepada Nabi Nuh. Makanya nih para istri, jangan ngandelin kesolehan suamimu. Tenang, suami saya soleh. Suami saya soleh. Masa sih dia mau masuk surga ngebiarin saya di neraka? Bisa jadi. Kalau kamu nggak soleh juga, kalau kamu nggak soleha sih ya jangan ngandelin gitu, nggak bisa teman-teman. Bahkan selama ini saya yang masakin dia, saya yang ngurusin dia gitu kan. Ya belum tentu, tergantung gitu. Kamunya bagaimana gitu kan. Bahkan istrinya Nabi Nuh loh, kurang apa teman-teman sekalian, kurang apa? Istrinya Nabi. Nabinya bukan sembarang nabi, ulul azmi. Salah satu dari nabi yang terbaik. Nabi yang paling mulia. Dari 5 nabi termulia diantaranya Nabi Nuh. Istrinya tenggelam bersama dengan yang tenggelam. Karena gak beriman. Karena memilih jalan lain selain jalannya Nabi Allah Nuh. Oke lah ya, istri gak beriman bukan termasuk bagian dari keluarga. Oke lah, kita udah paham lah itu. Bagaimanapun kan istri suami ada mantannya. Tapi kan anak gak pernah ada mantannya dong. Gak ada kan ceritanya. Kok itu anak liatin kamu mulu, oh mana, yang mana. Tuh dia mantan anak saya tuh. Dulunya dia anak saya, sekarang udah enggak gitu. Enggak ada ceritanya anak mantan. Saudaraku sekalian, tahu-taunya nih Nabi Nuh udah mulai ada di atas kapal, air udah semakin naik. Semuanya tuh mulai tuh kelihatan orang lari-lari, kemudian ketenggelaman sama air gitu kan. Nabi Nuh ngeliatin anaknya Kan'an. Panggil apa Nabi Nuh? Ya bunayyar kemana? Wahai anakku, naiklah bersama dengan kami. Anaknya bilang, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Gak perlu ayah, saya akan naik ke atas gunung yang tinggi. Saya akan terselamatkan dari banjir ini. La asimal yawmin amrillahi lamarrahim. Nak, gak ada yang selamat hari ini, nak, gak ada yang selamat kecuali yang disayang Allah yang ada di atas kapal ini. Naiklah nak. Gak mau dia lari. Nabi Nuh menuju ke arah sana, dia menuju ke arah gunung. Terus naik. Nabi Nuh liatin, ayo nak sini balik. Gak mau juga anaknya sampai, tenggelamlah anaknya. Nabi Nuh nangis. Dia bilang, Ya Rab, inna bani min ahli, wa inna wa'dakal haq. Nih yang bikin hati saya luluh lantak. Nabi Nuh bilang, Ya Allah, bukankah anak saya adalah keluarga saya? Dan bukankah engkau sudah berjanji akan menyelamatkan aku dan keluargaku ya Allah? Dan bukankah engkau tak pernah ingkar janji? Seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi Nuh udah berdoa sebelumnya. Rabbi najjini wa ahli. Ya Allah, selamatkanlah saya, selamatkan keluarga saya. Dan Allah udah iyain, aku akan selamatkan kamu dan keluargamu wahai Nuh. Tapi nih kok anaknya Kan'an tenggelam. Di depan mata Nabi Nuh ngelihat anaknya tenggelam. Saudaraku sekalian, yang bikin hati saya luluh lantak tiap baca ayat ini, jawaban Allah SWT. Katanya Allah SWT, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh,
dia bukan keluargamu. Dia hanyalah perbuatan yang tidak baik. Allah nggak bilang dia hanyalah anak yang berbuat kedurhakaan, enggak. Allah bilang dia hanyalah amal-amal buruk. Dia adalah perbuatan yang tidak baik, wahai Nuh. Karenanya aku tidak selamatkan dia. Saudaraku sekalian, betapa terkadang pelaku kemaksiatan sudah tidak lagi disebut sebagai orang di hadapan Allah SWT. Allah kemudian menisbatkan orang tersebut sebagai amalun ghairu saleh. Kamu jangan biarkan dirimu membiasakan dosa, jangan menormalisasi dosa. Kamu bisa jadi tetap mengerjakan dosa, tapi kamu harus tahu bahwa itu dosa. Kenapa gitu? Sebab kalau kamu menganggap bahwa itu bukan dosa, mencari pembenaran, sampai kemudian kamu terbiasa melakukannya, bisa jadi kamu dianggap di sisi Allah sudah bukan orang lagi, tapi menjadi perbuatan yang kamu lakukan tersebut. Kalau ada orang misalnya, naudzubillah, pacaran, sampai kemudian naudzubillah zina, sampai kemudian berulang kali melakukan zina tersebut. Itu kalau masih yang dia tahu bahwa itu dosa, sambil hatinya tetap menganggap bahwa itu dosa, dan hatinya tetap menganggap bahwa orang yang tidak melakukannya lebih baik, lebih mulia daripada dirinya yang tenggelam dalam dosa. Dia tahu bahwa itu dosa. Dia hanya terkalahkan dengan hawa nafsu. Sehingga dia selalu bilang, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya sebenarnya gak pengen ya Allah, tapi kok tiap kali ketemu sama dia dan terjadi lagi ya Allah. Terus aja gitu kayak gitu. Selagi masih kayak gitu tuh masih gak apa-apa. Yang bahaya itu kalau kemudian daripada kawin tapi bercerai juga, mendingan gak usah kawin, ya biasa aja lah, emang zamannya udah kayak gini kok. Gak apa-apa ya tinggal bersama gitu aja. Aduh gak usah kolot-kolot lah, biasa aja kali. Tuh juga tuh pesepak bola udah punya anak berapa sekarang baru kawin tuh katanya. Lah mau jadiin yang kayak begituan sebagai dalil. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai membenarkan. Nah itu kalau kamu sudah membenarkan, menganggapnya sebagai bukan lagi dosa, khawatirnya dalam pandangan Allah bukan hanya kamu dianggap bukan hambanya Allah, bahkan Allah bisa menganggapmu bukan lagi manusia, melainkan amalun ghairu saleh. Sudah dinisbatkannya sebagai kamu adalah perbuatan yang tidak baik. Anaknya Nabi Nuh, anaknya Nabi, Bu. Anaknya Nabi. Kamu bisa ngandelin apa sama bapak kamu? Orang tua kamu siapa? Kok kamu sampai ngerasa aman? Siapa? Bapak saya kiai. Cuman kiai, Nabi anaknya Allah tenggelamkan. Apa? Kamu mau ngandelin apa? Mau ngandelin siapa? Bapak saya seorang hafal Quran. Nabi loh ini, anak seorang nabi. Lahir dari, mohon maaf, nutfahnya Nabi, teman-teman saudaraku sekalian. Lahir dari nutfahnya seorang Nabi.
spermanya seorang nabi. Kayak begitu tuh. Allah tenggelamkan bersama dengan yang tenggelam. Bukan hanya gak diakui sebagai anak seorang nabi, bahkan gak diakui Allah sebagai seorang manusia. Sedih bener. Gak ada yang bisa kamu andalin. Gak bisa kamu ngandalin siapapun. Buat nilai kamu di mata Allah SWT. Mau kamu anaknya siapa, cucunya siapa, muridnya siapa. Guru saya dong orang hebat. Guru kamu, kamunya. Saudaraku sekalian, ini saya lagi ngomongin diri saya sendiri nih. Saya selalu merasa bahwa saya punya guru-guru yang hebat. Betul, guru-guru saya hebat luar biasa. Cuman masalahnya, kamu sendiri bagaimana Halimah? Semua bukan tentang siapa bapakmu, siapa kakekmu, siapa suamimu, bahkan siapa anakmu. Kamu punya anak soleh, anakmu. Kalau kamunya nggak dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perbuatan kamu yang bergelimangan dengan dosa, nggak akan bawa manfaat apa-apa. Gurumu, siapamu aja, teman-teman saudaraku sekalian. Kalau kamunya nggak mengikuti jalan mereka, nggak ada yang bisa buat kamu andalkan sebagai nilaimu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau umat manusia nih, karena kamu anaknya kiai, kamu dimuliakan. Iya. Karena kamu anaknya seorang ulama, kamu dimuliakan sama orang. Betul. Tapi jangan sampai kemuliaannya orang kepadamu membuat kamu lupa siapa diri kamu. Itu pesan Hubabah Bahiyah buat saya. Terus tuh beliau pesenin sama saya. Halimah, gak ada yang tahu siapa diri kita selain Allah dan diri kita sendiri. Gak ada yang tahu. Gak ada orang yang benar-benar kenal sama kita selain Allah dan diri kita sendiri. Jangan sampai penilaian orang kepadamu Halimah mengaburkanmu, membuatmu kabur, samar melihat dirimu sendiri. Orang hanya lihat saternya Allah SWT, penutupan aib dari Allah SWT. Orang hanya lihat bagus-bagusnya kita aja. Tapi yang lebih daripada itu kita yang tahu. Hati kita jelek-jeleknya kita yang tahu. Betul? Suudonnya hati kita, buruk sangkanya hati kita. Siapa yang tahu? Kita sendiri yang tahu. Kamu jangan kegeeran dibilangin orang, wih solehah banget ya. Kamu yang tahu betapa kalau malam-malam mau bangun tahajud, mata sepet bener mau dibuka. Iya. Yang bilang 5 menit lagi dah. Terus kamu tidurin, tiba-tiba bangun udah subuh. Iya kan? Jangan kegeeran kalau dibilangin orang solehah, kamu yang tahu siapa diri kamu. Kamu yang tahu siapa diri kamu. Yang besok mau puasa dikenyangin dari hari ini. Padahal puasanya cuma sebulan 3 hari. Segitunya udah, besok mau puasa nih, kenyang-kenyang dah hari ini. Kenyang-kenyang dah hari ini. Ya Allah, kita yang tahu siapa diri kita. Betapa kalimat-kalimat yang keluar dari hati kita nih masih kurang bagus. Ngelihat begini suudon, ngelihat begitu suudon, ngelihat situ. Ngelihat ahli maksiat kita sombong. Ngelihat ahli taat kita suudon. Betul? Ngelihat orang maksiat, ih neraka tuh pasti.
Ngelihat ahli taat, ih riya tuh pasti. Ya Allah. Terus kamu ngelihat siapa yang akhirnya kamu bisa hormat, bisa memuliakan dia, ngelihat siapa? Betapa hati kita ini, kita yang tahu teman-teman saudaraku sekalian. Kita yang tahu. Makanya mudah-mudahan deh Allah benerin diri kita ini. Gak ada yang bisa kita andalkan. Gak ada yang bisa kita andalkan. Tidak pandangan orang. Tidak ayah kita, ibu kita, anak kita, guru kita bahkan. Gak ada yang bisa kita andalkan. Semuanya hanya menjalani kehidupan di dunia untuk kita bawa nih dunia kita ini menuju akhirat. Ada yang jadi bekal menuju surga, ada yang naudzubillah min dzalik menjadi bekal menuju neraka. Naudzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim." Umat sebelum kamu tuh sudah mendustakan. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi, semua nabi-nabi tuh. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa. Semua umat sebelum kalian mendustakan nabinya, mendustakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa kana nakir, lihat bagaimana azabku ketika turun kepada mereka. Lihat bagaimana peringatan yang aku berikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selamat? Enggak. Enggak ada yang dibiarkan selamat. Nah, umat Nabi Muhammad, nabinya doa tiap malam. Ya Allah, umat saya kalau lagi ngerjain dosa, tungguin ya Allah, tungguin. Jangan turunin azab ya Allah, tungguin. Jangan dulu diturunin azab ya Allah. Yang kafir Muhammad, yang kafir gimana? Jangan ya Allah, jangan turunkan azab kepada mereka. Yang merangin kamu Muhammad, jangan ya Allah, jangan turunkan azab kepada mereka. Yang habis melemparimu dengan batu, wahai Muhammad, waktu engkau hijrah ke Taif, gimana? Kalau aku turunkan azab kepada mereka, jangan ya Allah, jangan ya Allah. Siapa tahu dari sulbi mereka lahir orang-orang yang beriman kepadamu. Andai pun mereka yang gak beriman, ntar anaknya ya Allah, anaknya kali-kali beriman ya Allah. Enggak anaknya cucunya ya Allah, cucunya siapa tahu beriman ya Allah. Jangan dihancurin warga Taif ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau di saat perang Uhud, teman-teman saudaraku sekalian, di antara peperangan yang begitu dahsyatnya, dahi beliau robek keluar darah. Nabinya bukan berperang melawan orang-orang yang membuat beliau terluka, Nabi malah sibuk menadah darah beliau sendiri. Habis selesai perang ada yang nanya, Rasul, kok malah kau sibuk menadah darahmu di saat perang sedang berkecamuk begitu dahsyatnya? Kata Nabi Muhammad, saya takut apabila darah saya menetes ke bumi, Allah murka. Sehingga Allah menurunkan azab kepada orang kafir. Saudaraku sekalian, ini perbedaan gede banget nih antara kita sama Nabi Muhammad. Kita kalau ada orang melukai kita, kayak apa ya, kayak lidah kita jadi kayak ringan banget buat ngedoain buruk gitu buat mereka. Betul gak?
Ya Allah, ya Allah. Siapa aja gitu yang kayaknya jahat sama kita gitu, seenggaknya kita ngerasanya kayak begitu, itu udah langsung aja, gue sih maafin ya di dunia, tar di akhirat. Ada lagi yang suka ngomong kayak gini nih, tar sih kalau di akhirat saya mau tuntut dia di hadapan Allah. Ada yang sambil ngomongnya itu ya, pakai kayak gini loh, entar nih kalau mau lewat jembatan Sirot, saya akan tuntut dia di hadapan Allah. Tunggu dulu nih, kamu panitia akhirat bagaimana nih? Kok kayak segala sampai bisa mastiin sebelum lewat jembatan Sirot? Bu, Allah itu Maha Pemaaf. Yang pendendam itu kan kamu. Lah kok kenapa kamu libat-libatkan Allah dalam urusan dendammu? Terus ya kamu yakin, saya yakin adanya karma. Dia yang telah menyakiti saya satu waktu nanti, dia akan dibalas di dunia sebelum akhirat. Oke, kalau kamu yakin adanya karma, bisa jadi yang sekarang ini adalah merupakan karma kamu. Kamu dulunya pernah berbuat jahat sama orang, sekarang kamu dijahatin sama orang. Kan bisa begitu. Kenapa sama orang kamu sebutnya bakalan dapat karma, sama kamu kagak? Ini cara mikir kita nih. Nabi Muhammad bahkan sama orang kafir, Nabi Muhammad gak mau kalau orang kafir tersebut diturunin azab. Masa kamu sama-sama orang Islamnya kok malah berharap mereka diturunin azab sama Allah? Hanya karena dia bikin hajatan kamu gak diundang? Padahal bisa jadi lu juga lupa, Bu. Kamu kayak gak lupaan aja. Betul gak? Kadang-kadang nih ya kalau lagi hajatan kan urusan banyak. Kali bukan karena dia sebel sama kamu, emang karena lupa aja. Lagian ya Bu ya, kalau diundang kan mesti ngamplopin. Nggak diundang bagus dah. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Nah, umat yang terdahulu nih, makanya Allah sebutinnya umat yang terdahulu mendustakan. Sehingga akhirnya kami segera turunkan azab kepada mereka. Umat Nabi Muhammad enggak gitu. Enggak gitu umat Nabi Muhammad. Karena doanya Nabi Muhammad minta di ta'jil, minta dientar-entarin, minta di nanti-nanti aja. Ya Allah jangan, tunda aja ya Allah, tunda aja. Siapa tahu ntar dia taubat ya Allah, siapa tahu ntar dia baik ya Allah, siapa tahu ntar dia masuk Islam, siapa tahu, terus begitu tuh Nabi Muhammad, husnudzon. Karena rahmat yang ada di dalam hati beliau, semoga kita ketularan sama rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kan pantas-pantasnya kan, kelebihannya Nabi itu kan ditularkannya sama umatnya. Saya mah kalau doa gitu, ya Allah tularin apa ya Allah. Lagian kalau nggak ditularinnya kita umatnya, siapa lagi ya Allah. Minta ditularkan kebaikan-kebaikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita umatnya, tentu umatnya yang paling pas buat diturunin kebaikan-kebaikannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalam yarau ila at-tayr fawqahum safati wa yaqbidna ma yumsukunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarau ila at-tayr, apakah mereka yang enggak beriman ini enggak lihat apa? Ke burung yang lagi terbang, fauqahum di atas mereka, safatin mengembangkan sayap mereka, wayaqbidun dan
Ini mengembang, ini mendekat, mengatup kan? Bener gak nih? Ini kalau tangan apa nih? Kalau gini? Nah itu tuh bahasa Arabnya tuh. Sofat kayak begini, yakbidun kayak gini. Nah itu, sofat wa yakbidun. Gitu kan? Apakah mereka nggak melihat ke arah atas mereka? Burung di atas kepala mereka saat mengembangkan sayapnya atau mengatupkannya. Mayumsikuhunna, tidak ada yang menjaga mereka dari jatuh ke atas bawah ini, ke bumi ini, illar rahman, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang. Innahu bikulli syai'im basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu basirun, maha mengawasi, maha mengetahui, maha mengawasi. Saudara sekalian saya muliakan, burung tuh yang nyegah dia dari tutup, dari jatuh, itu ya Allah Subhanahu wa taala. Apapun aja tuh yang ada di udara tuh. Bukan hanya burung teman-teman, pesawat terbang. Enggak ada yang jagain tuh pesawat dari jatuh selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berani-berani naik pesawat di saat kamu lagi bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani maksiat pada Allah naik pesawat, jangan dah, takut bensinnya habis. Ya kan? Kalau di daratan mobil itu, kalau misalnya bensinnya habis kan cuma mogok doang. Kalau di atas, ya Allah teman-teman, kalau kamu rajin baca berita, kabar tentang pesawat jatuh tuh kenapa? Sebabnya tuh bisa macam-macam. Pernah sebabnya cuman karena baling-balingnya kemasukan burung. Pernah dengar gak? Pernah bandara tutup berhari-hari gara-gara asap gunung Raung. Pernah dengar beritanya? Saya ceritain. Asap gunung Raung itu ya. Ceritanya, saya ini lagi mudik ke Banyuwangi. Suami saya orang Banyuwangi, saya lagi mudik nih sama orang udah mulai sore, maaf ya. Udah sore ini ngomong kelibet-libet nih. Mudiklah saya sama dia. Nah, saya harus segera pulang ke Jakarta lebih awal dari dia. Jadilah saya pesen tiket pesawat. Pagi itu saya udah dianterin nih menuju ke bandara. Mana keluarga kami itu kayak keluarga dari kampung lainnya. Yang kalau mau ke bandara kayak orang mau pergi haji. Kayak orang mau besanan. Dianterin lah ke bandara, di tengah jalan dapat kabar bandaranya tutup gara-gara asap Gunung Raung. Gunung Raung betul itu ya namanya ya. Udah akhirnya kita pun balik tuh dari menuju bandara nggak jadi balik lagi. Tapi saya harus segera pulang hari itu. Akhirnya suami saya bilang, oke, kamu saya naikin pesawat dari Denpasar. Baiklah kalau gitu. Cari-cari tiket, ada tuh. Berangkatlah saya naik kapal laut. Nah, suami nih. Di atas kapal tuh kita liatin kan, mesti keluar dari mobil tuh kan. Di atas laut
di atas laut tuh. Saya bilang sama suami saya, asap Gunung Raung itu kayak apa sih? Akhirnya suami saya bilang kayak gini, kayak itu tuh Halimah. Jangan-jangan itu. Terbang teman-teman asapnya. Saat itulah saya dapat kabar nih, kalau ternyata Bandara Denpasar tutup. Allahu Akbar. Jadi itu judulnya ya, dikejar asap Gunung Raung. Masya Allah, Masya Allah. Cuman gara-gara asap teman-teman, itu pesawat nggak jadi terbang, nggak bisa terbang. Saya sampai bilang, emang kenapa sih asap-asap doang bikin pesawatnya nggak bisa terbang? Iya bisa ngerusakin ininya. Saya bilang, emang pilotnya bisa kelilipan? Ya Allah, ya Allah. Cara Allah Subhanahu wa taala segala macem tuh. Tiba-tiba nggak ada sebab ina itu segala macem, tiba-tiba ada pesawat hilang, ya kan? Nyarinya sampai berhari-hari nggak ketemu-ketemu gitu. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi itu alam yarau ila thair fawqahum safati wa yakbidna. Apakah kamu tidak lihat bagaimana burung yang mengembangkan sayapnya kemudian mengatupkannya, mayum sikuhunna illa rahman, nggak ada yang megangin mereka selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguhnya Allah terhadap segala sesuatu basir, Maha mengetahui. Ada di sini yang takut terbang? Ada? Enggak ya? Bukan masalah takut sih Ustazah. Cuman ngapain aja. Nggak pergi kemana-mana kita. Teman-teman sih sekalian, saya kalau terbang tuh saya nggak takut. Saya selalu ingat ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang tidur di pembaringannya Nabi Muhammad SAW saat hijrah. Nabi waktu berangkat hijrah Mekah ke Madinah memerintahkan Sayyidina Ali buat tidur di atas tempat tidurnya Nabi Muhammad, berselimut dengan selimutnya Nabi Muhammad, tutup sampai ke muka. Itu tuh pesan Nabi Muhammad pada Sayyidina Ali. Di hari yang orang-orang kafir berkumpul untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ketika kabar Nabi Muhammad akan berangkat hijrah bocor. Ada orang-orang munafik yang membocorkan kabar tersebut, sehingga akhirnya berita tersebut kedengaran sama kaum kafir Quraisy. Mereka meeting, rapat, diputuskan mereka akan berjaga di sekitar rumah Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad keluar, Nabi Muhammad akan dibunuh dengan pedang mereka bareng-bareng keroyokan. Sehingga gak bisa dituntut darahnya kepada seorang pun di antara mereka. Akhirnya mereka akan disuruh membayar 100 ekor unta. Mereka akan siapin 100 ekor untanya. Katanya gitu. Saudara sekalian, Nabi gak batalin. Walaupun Nabi tahu, Nabi gak batalin, tetap diperintahkan Allah buat pergi malam tersebut. Nabi panggil Sayyidina Ali, Ali nam ala firashi, wahai Ali tidurlah di atas tempat tidurku dan tutupilah badanmu dengan selimutku. Tutupilah seluruh tubuhmu dengan selimutku. Sayyidina Ali gak bilang, Hasan Hussein masih kecil Rasul. Kesian mereka kalau harus jadi yatim. Itu kan direncanakan mau dibunuh loh Bu. Tutupan pakai selimut, kalau kemudian ditebas batang lehernya,
Lagi tidur kayak gitu. Ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidurlah Sayyidina Ali malam hari tersebut dan kita tahu ceritanya. Mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur ketika Sayyidina Ali, ketika Nabi Muhammad baca surat Yasin, wa ja'ala min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la. Kami jadikan di depan mereka ada penghalang, belakang mereka ada penghalang, kemudian mereka pun gak ada yang bisa lihat. Jadi mereka tidur semua, Nabi Muhammad jalan lenggang sampai ke rumahnya Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Saudara sekalian, yang saya mau ceritain sama kamu, Sayyidina Ali tuh pernah ditanya sama orang, wahai Sayyidina Ali, gimana rasanya tidur di pembaringan Nabi, berselimut dengan selimut Nabi di hari yang orang bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu nih kayak ditumbalin nih sama Nabi Muhammad. Tidur kamu tuh rasanya kayak apa? Apa jawab Sayyidina Ali? Saudara sekalian, Sayyidina Ali bilang, saya tidak pernah tidur lebih lelap daripada malam itu. Kenapa gitu Sayyidina Ali? Kalau saya bangun lagi esok harinya, saya selamat. Kan begitu? Kalau saya tidak bangun pada esok harinya, surga pastilah sudah Allah siapkan untuk seseorang yang menggantikan Nabi Muhammad. Jika nyawa saya seharga dengan nyawanya Nabi Muhammad, saya dalam perjuangan dalam Islam, apalagi yang saya takutkan. Ini ucapan Sayyidina Ali nih, yang selalu saya ingat-ingat di saat saya lagi naik pesawat terbang. Kalau saya turun dengan selamat, saya akan nyampe di sana dan berdakwah, melanjutkan perjuangan. Kalau saya sampai meninggal dunia di atas pesawat, saya pun meninggal dunia dalam melaksanakan tugas saya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada saya. Jadilah saya kalau tidur di pesawat tuh nyenyak banget. Nyenyak banget saya. Saudara sekalian yang saya muliakan, yang saya takutkan cuma satu doang, dan mudah-mudahan jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai saya naik pesawat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Saya takut tuh. Kalau sampai kenapa-napa, gimana coba? Tapi kalau saya naik pesawatnya dalam rangka saya mau dakwah, saya mau umroh, saya mau ibadah. Dari ibadah ke ibadah, apa yang saya takutkan? Bukankah mayum sikuhunna illar rahman? Gak ada yang jagain burung sehingga gak jatuh kecuali Allah SWT. Sebagaimana gak ada yang jagain pesawat dari jatuh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga suka merasa kayak gitu kan di pengajian. Jadinya kalau di pengajian tidur nyenyak banget. Lagi ibadah saya. Kalau ada apa-apa kan ibadah saya. Jadi tenang saya. Dari tenangnya apa yang ngantuk banget sih ini. Enak banget nih dipakai tidur. Ayo bangun, bangun. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Oh bukan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Adakah sesiapa yang dapat menjadi tentara, yang dapat membantumu, yang dapat menolongmu min dunir rahman, selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman?
Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir berada dalam keadaan tertipu. Berada dalam keadaan tertipu. Siapakah yang akan menjadi tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman? Orang-orang kafir hanyalah dalam keadaan tertipu. Yang bisa ngebela kita itu adalah yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala buat ngebela kita. Nih kan, yang ngebela kita nih dalam segala urusan cuma satu, namanya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala nih teman-teman yang punya pembelaan, yang bisa ngebela orang, bisa ngebantu orang, bisa nyelamatin orang. Itu Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa belain orang lain. Siapa namanya? Yang nomor satu namanya Muhammad bin Abdullah. La yashfa'un illa man adzina lahur rahman. Gak ada yang bisa ngebela kamu kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat ngebela. Dialah yang mengatakan ana sahibus syafa'atil udhma. Akulah sang pemilik syafaat terbesar. Akulah, kata Allah. Pembelaanku, ngebela kalian, syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku itu bisa nyampe kepada bahkan pelaku dosa besar dari umatku. Ini kamu mesti ngelihat umat Nabi Muhammad dengan cara lihat seperti ini. Nabi Muhammad bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nyampe kepada umatku bahkan yang pelaku dosa besar sekalipun. Kamu kalau ngelihat orang ngerjain, umat Nabi Muhammad, orang Islam, ngelihat orang ngerjain dosa besar, tapi dia orang Islam, jangan main-main. Jangan kamu bilang, neraka nih udah pasti. Jangan. Mau apapun aja dosanya. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nyampe kepada pelaku dosa besar dari umatku. Kamu harus tetap punya pemikiran, siapa tahu dia dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Siapa tahu. Selagi dia masih beriman, selagi dia masih Islam, masih punya kemungkinan besar buat disyafaatin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kamu kalau udah disyafaatin sama Nabi, teman-teman sekalian, urusan kamu beres. Enggak hanya di akhirat, tapi dimulai sejak di dunia. Itu kayak Allah lagi ngasih lihat sama kamu nilai DP. Bahwa kalau kamu minta kepada Allah jalur syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan ijabah. Makanya saya sarankan kepadamu untuk jangan jauh-jauh dari sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi pembelaan bagimu dari dunia sebelum kelak akhirat nanti. Kalau kamu ada urusan apapun aja yang berat-berat, pakai nih senjatanya nih. Sholawat kamu kepada Nabi Muhammad. Sholawatan aja yang banyak. Gak ada permasalahan gak selesai dengan sholawat. Katanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki.
seorang ulama dari Mekah, beliau ngasih kepada kita sebuah maklumat, sebuah pengumuman, sebuah teori kehidupan. Gak ada permasalahan apapun gak selesai dengan sholawat. Ada kok Ustazah, saya nih punya masalah, tapi gak kelar-kelar nih pakai sholawat, kurang banyak. Kurang banyak. Banyakin lagi. Sambil ditutup jalur maksiatnya. Tutup jalur maksiatnya, banyakin sholawat, tuh nanti kamu akan lihat betapa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dekat ketika kamu lewat jalur orang dalam. Gak ada yang lebih bisa jadi orang dalam kepada Nabi besar, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ya, sekalian kita bahas juga nih. Sebentar lagi kita akan masuk bulannya, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tuh Bu cinta sama Nabi Muhammad lebih daripada cintanya Allah kepada siapapun dan apapun. Jadi kalau Allah kita tanya, ya Allah, mata siapa yang paling kau cinta? Allah akan jawab, matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan tentang matanya Nabi Muhammad, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad enggak pernah bohong sama apa yang dia lihat. Kita kan kalau ngelihat sesuatu bisa iya bisa enggak loh. Ustaz Halimah udah datang kok. Enggak belum. Udah. Tadi kayaknya kelihatan. Nah, bisa iya bisa bukan. Kan begitu. Nah, mata kita nih suka enggak jelas gitu. Tapi Allah bilang tentang matanya Nabi Muhammad, dia enggak pernah bohong sama apa yang dia lihat. Kalau dia bilang dia lihat begini, dia lihat begitu, ya benar pastinya begitu. Ya benar pastinya begitu. Jadi kamu harus percaya aja sama apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berkata, aku melihat begini, aku melihat begitu, maka itu adalah sesuatu yang benar. Kalau kita tanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mulut siapa yang paling kau cintai? Jawaban Allah adalah lisannya atau mulutnya Nabi besar Muhammad. Kalau kita tanya hatinya siapa yang paling kau cintai, maka jawabannya adalah hatinya Nabi Muhammad. Kalau kita tanya kota mana yang paling kau cintai ya Allah, Allah bakal bilang kotanya Nabi Muhammad. Mekah kota lahirnya, Madinah kota wafatnya. Kalau kita tanya bulan apa yang kau cintai ya Allah, Allah bakal bilang bulan Rabiul. Sebab itu adalah bulannya Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad Rabiul Awal. Bi'tsahnya Nabi Muhammad Rabiul Awal. Kemudian hijrahnya Nabi Muhammad Rabiul Awal. Wafatnya Nabi Muhammad juga bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Semuanya teman-teman sekalian. Kalau kamu tanya, ya Allah, kuda mana yang paling kau sukai? Kudanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya kuda. Tahu? Enggak. Nabi punya kuda. Kudanya Nabi Muhammad meninggal besok hari sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sanggup kudanya. Oh, Tuhan saya udah meninggal ya, nyusul aja dah, nyusul. Meninggal. Termasuk untanya Nabi Muhammad Al-Quswa itu juga gitu. Meninggal beberapa jam aja
sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Nggak tahan. Binatang-binatangnya nggak tahan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Hati kamu kalau sehat juga gitu. Hati kamu kalau sehat nggak bakalan betah kalau berasa jauh dari Nabi Muhammad SAW. Berasa jauh. Karenanya orang dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat, dengan hati yang tercinta di sisi Allah, di bulan Rabiul Awal pasti deg-degan. Deg-degannya itu deg-degan seneng. Kayak lagi nungguin hari pernikahan buat yang udah kepengen nikah. Gitu ya. Udah ditentukan nih tanggal nikahnya, deg-degan. Gitu kan? Deg-degan, ya Allah. Ih, bulan Maulid nih. Seneng dah saya. Kenapa gitu? Qiyam bareng, baca sholawat bareng. Yang gak ngerasain, gak tahu ngapain situ. Orang Jakarta lebay banget dah. Apalagi orang Tebet. Kalau masuk bulan Maulid, ya ampun, jam 2 pagi. Masalahnya kamu gak ngerasain sih, makanya gak tahu. Ini urusan pecinta, yang gak pecinta silahkan mundur. Emang lain urusan pecinta, gak bisa dibahasain dengan kata-kata teman-teman. Cinta. Cinta tuh gak bisa dusta. Kamu bisa bilang, saya cinta sama Nabi Muhammad. Tapi Allah tuh nilai bukan dari kata-kata, Allah nilai dari rasa. Cinta itu adalah soal rasa. Cinta adalah soal rasa. Cinta. Ketika kamu melihat apapun terbayang-bayang dirinya. Makanya kalau datang bulan Rabiul Awal, rasanya tuh kayak semuanya ngingetin kita kepada Nabi Muhammad gitu. Betul gak? Ngelihat ustazah, pastinya. Ngelihat orang nih nyanyi suaranya bagus. Ih, kalau baca maulid pasti keren banget tuh. Ya kan begitu? Ngelihat apaan aja kayak ingetannya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama maulid Nabi Muhammad, selawatan kepada Nabi Muhammad. Sampai ngelihat suami, gimana caranya biar izinnya dapat ya? Mesti baik-baikan nih sama suami nih bulan Rabiul Awal nih. Biar jangan sampai dia nggak bolehin kita hadir maulid Nabi. Betul? Saya belum dengar aja nih kabarnya suami-suami yang bilang kalau istrinya mendadak jadi lebih solehah di bulan Rabiul Awal. Biar dapat izinnya. Masya Allah. Semua hal mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngelihat masjid inget. Itihad kapan ya? Padahal yang lagi dilewatin bukan masjid Itihad. Istiqlal kapan ya Istiqlal? Gitu. Subhanallah. Emang cinta tuh bisa begitu. Cinta bisa begitu. Ngelihat apapun. Teman-teman sekalian, para sahabat tuh kayak begitu. Ngelihat bulan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Kan begitu. Ngelihat permata berkilau. Anta iksirun wa ghali, anta misbahun sudur. Engkau adalah matahari, terang benderang, menyinari hati kami. Tapi di saat yang lain engkau juga seindah rembulan. Cahayamu begitu indah dikala kegelapan menyelimuti kami.
Engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Anta iksir, engkau berlian, waghali, engkau begitu berharga. Anta misbahus suduri, engkau adalah cahaya buat hati kami. Para sahabat itu, teman-teman saudaraku sekalian, menceritakan tentang Nabi itu kebanyakan pakai alam semesta. Saya ngerti tuh, belakangan saya paham kenapa mereka ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad itu menceritakannya pakai alam semesta. Kenapa gitu? Karena alam semesta itu kan gak berubah-berubah. Kalau mereka bilang kayak pohon delima, orang Indonesia gak pada tahu. Pohon delima kayak apaan ya? Kan begitu. Bahkan kalau ceritanya kayak pelepah kurma. Orang Indonesia, pelepah kurma kayak apaan sih? Banyak di antara kita tuh yang mikir-mikir. Tapi begitu mereka bilang Nabi Muhammad itu kayak matahari. Ya kan? Orang udah langsung nangkep, wih matahari. Orang bisa lihat langsung. Nabi Muhammad kayak rembulan. Nah, orang bisa langsung lihat. Nabi Muhammad itu dermawan. Kayak apa? Kayak angin waktu bertiup. Wah. Jadi sekalian lihat angin gak kalau bertiup? Gak pernah ngebedain loh. Gak pernah ngebedain. Angin tuh kalau bertiup, itu gak pernah bedain. Dia jelek gak usah kena dah. Gak pernah. Gak pernah. Ya Allah, angin kalau bertiup yang gede kena, yang kecil kena, yang siapapun kena. Kan begitu ya? Para sahabat tuh bilang, Nabi dermawan banget. Kayak apa? Kayak angin kalau bertiup. Wih. Iya ya, gak pernah misah-misahin, gak pernah pilih kasih. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih bulan Rabiul Awal, saya pesenin kamu 3 hal. Tolong dikerjain. Kalau bisa sepanjang bulan Rabiul Awal tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Kalau bisa lebih lagi panjangin sampai bulan Rabiul Tsani. Ya kan? Rabiul Awal, Rabiul Tsani 2 bulan dah. 3 hal aja. Biar kamu gampang inget-ingetnya. 1, tambahin sholawat kamu. Saya minta kamu kalau bisa selama bulan Rabiul Awal, kalau bisa sampai ke bulan Rabiul Tsani, pokoknya sekurangnya 30 hari, kalau bisa lebih sampai ke 60 hari, gitu ya. Kamu rutinkan sholawat. Sholawat apa Ustazah? Terserah. Tapi dirutinkan. Misalnya nih, saya selama bulan Rabiul Awal mau baca sholawat Tibil Qulub 80 kali tiap hari. Misal. Rutinin tuh. Selama bulan Rabiul Awal aja. Nanti kamu bakal lihat hasilnya. Hati kamu lebih bagus. Badan kamu lebih sehat. Mata batin kamu lebih terang. Mata kamu juga lebih terang. Karena arti sholawat Tibil Qulub kayak begitu. Atau kamu baca, saya selama bulan Rabiul Awal nih, tiap hari mau baca sholawat Fatih. Tahu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah tuh kamu baca. Misalnya setiap hari sama baca sholawat Fatih 100 kali tiap hari. Baca deh. Jangan terlalu sedikit, enggak berasa nambahinnya. Kan begitu? Saya mau baca dah sholawat. Bunyinya gimana? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? 10 kali. Lah? Agak nyampe semenit itu mah. Ya ampun, pelit amat. Jangan gitu teman-teman sekalian. Yang biar kamu berasa gitu. Jangan tidur sebelum menyelesaikan sholawat saya hari itu. Gitu ya. Misalnya gitu. Sholawatnya yang pendek-pendek aja deh Ustazah biar gampang gitu. Boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya gitu. Boleh. Tapi jangan sedikit. Kalau sholawatnya pendek 1000 kali misalnya gitu ya. Biar berasa gitu. Ada tambahan sholawat selama bulan Rabiul Awal.
Mau pakai sholawatnya Habib Soleh Tanggul, itu juga bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru bihad dunub, tuslihu bihal gulub, wa tantaliku bihal usub, wa talinu bihas su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu urusan-urusan yang berat-berat tuh bakal jadi ringan. Urusan-urusan yang kayaknya ruwet bakal jadi terurai. Kayak sholawat itu. Sholawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Karena memang artinya begitu ya, Allah sampaikanlah sholawat kami kepada Nabi Muhammad dengan sebuah sholawat yang bikin hati kami jadi tambah lebih bagus, yang bikin urusan kami yang berat-berat jadi ringan, yang bikin yang keras-keras nih jadi lembut. Keras hati kita biar jadi pada lembut hatinya insya Allah. Gitu ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Gitu kan, mau sholat apa aja dah, terserah kamu, yang penting banyakin dibaca selama bulan Rabiul Awal, kamu tambahin dan kamu rutinkan. Misalnya sehari 100 kali, sehari 300 kali, dan seterusnya. Gak usah ada yang pernah nanya dalil. Ya, dalilnya sholawat kurang jelas apa? Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu itu sekuat-kuatnya dalil. Teman-teman saudaraku sekalian, Allah itu ketika memerintahkan segala sesuatu enggak pernah diawali dengan dirinya sendiri kecuali sholawat. Allah tuh sampai bilang innallaha wa malaikatahu, Allah dan segenap malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kepada beliau. Allah tuh kayak lagi mau, kamu tuh gak mau solawatan, kamu mau ikut siapa? Aku aja bersolawat, para malaikatku bersolawat, para ulama-ulamaku bersolawat, para nabi-nabinya Allah yang terdahulu pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lah kamu gak mau solawatan tuh mau ikut siapa? Ayo mau ikut siapa coba? Masya Allah, kita mau ikut Allah, kita mau ikut para malaikat, kita mau ikut para nabi-nabinya Allah, kita mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan aktsiru minas salati alayya fa in fi lailatul gharra wal yawmil azhar, perbanyaklah kalian baca sholawat kepadaku pada malam hari Jumat, pada siang hari Jumat. Di riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan kepada orang yang banyak baca sholawatnya kepada Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad mengatakan idzan tukfahamuk utughfar dzambuk, kalau begitu banyak sholawat kamu padaku maka akan terampunilah dosa-dosamu dan akan terangkatlah semua beban kehidupanmu. Kurang apa tuh? Angkain dah sholawatan, insya tambahin salawatnya, karena bulan Maulid ini kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid adalah bulan yang paling cepat mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari-hari biasa mendekat Nabi itu kayak lewat di jalanan Gatot Subroto pas waktu pagi. Macet. Ya kan? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah kalau kamu mendekat kepada Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal, itu ya, itu kayak kamu lewat di jalanan Gatot Subroto pas lagi liburan pulang kampung. Mudik. Pas waktu liburan mudik lebaran tuh, tuh kayak gitu tuh. Ya ampun, lancar banget ya. Subhanallah, itu bulan Rabiul Awal, cepet buat mendekatkan kamu kepada Nabi Muhammad. Baca salawatan nomor 1. Yang kedua, periksain sunnah-sunnahnya Nabi, amalin dalam hari-hari di bulan Rabiul Awal. Saya tambahin bulan Rabiul Tsani. Perhatiin, kayak misalnya yang iya nih kadang-kadang masih suka makan berdiri. Nah jangan, gitu ya. Bulan Rabiul Awal pastikan selama bulan Rabiul Awal, insyaallah tambahin bulan Rabiul Tsani. Saya biasakan gak akan mau makan sambil berdiri. Ustaz ntar
abis Rabiul Tsani lanjut lagi nih. Enggak, jangan juga. Tapi kamu ingetin diri kamu lebih di 2 bulan ini sehingga ianya jadi kebiasaan di bulan-bulan depannya gitu ya. Masuk ruangan, baca, ucap salam, baca surat Al-Ikhlas kan gitu. Atau juga baca ayat kursi. Diajarin kan sama Nabi Muhammad SAW. Cobain tuh, periksa lagi selama Rabiul Awal, selama Rabiul Tsani gitu kan. Biar jadi kebiasaan kita periksain lagi. Masuk kamar mandi, pastikan kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Tidur, nah ini kita nih, sebelum tidur wudu. Coba tuh, ada banyak di antara kita yang gak ngerjain. Walaupun denger dari zaman kapan tahu, ya kan? Habisnya gimana ya Ustazah? Kalau nggak habis wudu Ustazah, nggak kepengen buang angin. Tapi begitu habis wudu tuh Ustazah kayak banyak banget anginnya. Berasa nggak begitu? Ujian memang. Ujian. Masya Allah. Sehingga sekalian periksa lagi nih sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad kita periksa lagi. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Insya Allah. Yang terakhir, teman-teman sehingga sekalian yang saya muliakan, yang terakhir cobain di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani ini ya, cobain untuk hadiri majelis-majelis maulid. Nah, yang kemarin-kemarinan mungkin tahun-tahun lalu belum pernah hadir, cobain tahun ini hadir. Gitu ya. Rasanya beda. Kenapa gitu? Berkumpul dengan pecinta biar bisa nambahin cinta kita. Berkumpul dengan para pecinta biar bisa diterima. Karena teman-teman, rombongan tuh kalau datang nggak ditolak. Rombongan tuh kalau datang nggak ditolak. Katanya Allah Subhanahu wa taala, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al jama' yuqbalul jami'. Bersama dengan rombongan diterima semuanya tuh. Ijtama'u li ajli faqabiltu lijtimaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qutsinya, mereka berkumpul karena aku maka aku terima perkumpulan mereka karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita insyaallah bisa hadirin majelis-majelis maulid kita. Hadirnya bawa adab ya. Enggak usah kok dia bisa duduk depan. Padahal datangnya belakangan. Bu, duduk di majelis maulid itu nilaimu bukan tergantung dari posisi dudukmu, melainkan bergantung dari posisi hatimu. Hatimu yang nyambung sama Nabi Muhammad, enggak ngaruh biar kata kamu duduk di bawah pohon jambu. Nggak ngaruh, nggak apa-apa, ya. Waduh semutnya Ustazah. Bismillah tuh. Udah nggak apa-apa deh. Deket got Ustazah, nggak apa-apa. Bismillah. Di mana aja kamu duduk, asal hatimu nyambung sama baginda Nabi besar Muhammad. Hadir bawa adab, insya Allah. Bawa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil bawa hati yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan besok hari Rabu terakhir di bulan Safar, banyakin baca doa. Kalau bisa ada sedekah, kalau bisa juga banyakin baca sholawat. Ketiga hal tersebut bisa mengangkat bala yang turun. Ustaz emang besok banyak bala, bukan banyak bala, tapi ketetapan bala dalam sepanjang tahun Allah tetapkan besok ini hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Ya, jadi bismillah kita kerjakan 3 hal itu, doa, sedekah, sholawat. Ya, ketiga hal tersebutlah yang bisa menghalangkan bala dari kita. Banyak baca doa begini, Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Banyakin baca doa itu besok hari. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya Allah jauhkan dari segala bala untuk kita dan seluruh keluarga kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan angkat tangannya, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala segala hajat-hajat kita. Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويعطي كل سالم منا ومنكم سلا ومأمولة على مرد ورسوله يفتح نفط العارفين يختم لنا بالحسنى وراد أن في خير نت وعافية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Makasih buat segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari At-Tarisi At-Thayyibah, Habib Mustafa, Teh Ela beserta segenap keluarganya. Kita doakan semoga senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah yang mudah-mudahan semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayang Allah Subhanahu wa taala. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dicinta Allah, dibahagiakan Allah. Semoga semuanya disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita di kitab kita Ar-Risalah Al-Jami'ah. Risalah lengkap atau kitab lengkap, kitab kecil lengkap, yang di sana kita pelajari mengenai syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang sampai di bab fikih, yaitu tepatnya sampai di bab mengenai mandi. Betul ya? Bulan lalu sudah saya terangkan tata caranya mandi. Hari ini saya akan menerangkan hukum-hukumnya mandi. Hukum-hukumnya mandi. Emang mandi ada hukumnya Ustazah? Banyak. Kita akan pelajari di pertemuan kali ini insyaallah. Dan juga bulan depan tuh kita udah libur lagi. Kita ngajinya banyak liburnya pokoknya. Karena bulan depan kita sudah akan memasuki bulan Maulid. Akhir Agustus sudah masuk bulan Maulid. Nanti kita juga akan bikin Maulid. Teman-teman juga bisa liatin Instagram saya, nanti akan kita share Maulid di At-Tarisi kapan,
maulid di tempat-tempat yang lain kapan. Dan saya umumkan juga bahwa maulid saya, maksudnya maulid yang kami adakan, saya dengan teman-teman Al-Ikhwan dan Muhasabah Cinta adakan pada tanggal 28 September. Ingat-ingat ya tanggalnya. Ibu-ibu nanti pulang lingkarin kalendernya. Maulidnya tanggal 28 September di Masjid Raya Istiqlal. Ya. Masjidnya gede sih. Tapi jangan datang kesiangan. Datangnya jam berapa Ustazah? Sebelum bangun. Sebelum bangun kamu udah jalan. Jadi gak pakai tidur. Iya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah takdirkan diri kita untuk bisa menghadiri maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akan bahas hukum-hukumnya mandi ini, kita akan awali dulu dengan membaca niat belajar bersama-sama. Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji dzurriyyati wa ahli baiti muslim wa jamil anbiya wal mursalin wal qawni ajma'in wa nususun nasidil muhajirin Allah bin Isa Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi Sayyidina Abdurrahman Asgaf Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim Muslim Mufurim Tumasai Berati bin Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Al-Habsyi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in thumma ila arwahi arbatil a'immatil mujtahidin wa mughalidin fiddin ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin ajma'in annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bab mandi. Katanya sahibul kitab,
Wa in kana alaihi janabah min mujama'ah aw khuruji mani binaumin aw ghairih lazimahu ghuslu jami'i badanih ma'aniyati raf'il janabah. Siapa yang menanggung janabat karena hubungan intim suami istri, au khuruji maniyin, atau karena keluarnya mani. Keluarnya mani ini binaumin, sebab mimpi, banyakan laki-laki ya, tapi perempuan juga ada. Au ghairihi, atau selain dari mimpi, lazimahu ghuslu jami'i badani, maka mandi wajib, terutamanya sesudah haid atau sesudah nifas. Ini kita perempuan sering terjadi, mandi wajib kita adalah karena sesuci dari haid ataupun nifas. Lazimahu ghuslu jami'i badani, maka wajib bagi kita untuk mandi dengan mengalirkan air ke sekujur tubuh, ma'aniyati raf'il janabah, diiringi dengan niat ngangkat hadas besar. Jadi sekalian, kemarin saya sudah bahas sebab-sebabnya mandi wajib. Masih ingat gak Bu? Gak yakin gitu jawabnya. 3 sebab khusus perempuan: haid, nifas, melahirkan. 3 sebabnya yang lain umum buat laki-laki maupun perempuan. 1, berhubungan intim, baik laki-laki maupun perempuan wajib mandi. Yang kedua, khuruj mani, keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan, meskipun keluarnya laki-laki lebih sering dibandingkan dengan perempuan. Dan yang terakhir, ada yang menyebutnya sebagai salah satu penyebab mandi wajib, ada yang tidak menyebutkannya. Ulama berbeda pendapat dalam apakah disebut sebagai penyebab mandi wajib apa tidak gitu. Yang terakhir ini yaitu al-maut, kematian. Orang kalau mati wajib mandi. Masalahnya bukan dia yang mandi. Serem kalau dia yang mandi. Dia meninggal dunia, buruan mandi gih. Lah orang mati. Yang mandikan adalah orang-orang yang hidup. Gitu ya. Itu. Kalau kamu terkena salah satu dari 5 sebab yang tadi itu, haid, nifas, melahirkan, dengan catatan, melahirkan ini kalau tidak bersambung dengan nifas. Tapi kalau nyambung sama nifas, gak wajib mandi juga. Gak wajib mandi. Mandinya nanti aja. Kapan aja kamu mandi boleh. Jadi jangan menyiksa orang yang habis melahirkan. Sebab kebanyakan orang kalau habis melahirkan itu Bu, nyambung sama nifas. Langsung keluar darah, nyambung terus sampai maksudnya sampai nifas berhari-hari. Kamu gak usah paksain, buruan mandi habis melahirkan, hukumnya wajib. Kalau dia nyambung sama nifas, hukumnya tidak diwajibkan untuk mandi. Mandi wiladahnya itu gugur kalau nyambung sama nifas. Nah, mandi wiladah di sini wajib kalau tidak bersambung dengan nifas. Ada Bu, orang yang habis melahirkan nggak langsung keluar darah. Darah melahirkan iya, tapi habis itu nggak keluar darah kayak haid, nifas gitu nggak. Berhenti darahnya. 2 hari kemudian baru keluar nifas. Nah kalau kayak begitu, itu maka waktu habis melahirkan
dia diwajibkan untuk mandi. Gitu ya. Bahkan seperti yang saya nggak ingat saya ceritakan apa enggak, Sayyidah Fatimahuz Zahra itu ibu-ibu sekalian, nifasnya hanya majjah. Hanya ketika melahirkan beliau keluar darah sekaligus nifas, habis itu berhenti. Tidak sampai menghalangi waktu sholat beliau. Sayyidah Fatimah keluar darah nifasnya sangat sebentar, hanya beberapa jam saja, bahkan tidak menghalangi sholat beliau. Pernah Sayyidah Fatimah melahirkan salah satu putranya sesudah adzan maghrib. Jadi maghrib, datang waktu sholat maghrib, beliau sholat, habis itu sakit perut, melahirkan. Habis melahirkan Bu, keluar darah, 1 jam kemudian berhenti darahnya, sudah tidak keluar lagi. Ketika datang adzan Isya, beliau sudah selesai dari nifasnya, tinggal mandi. Beliau kemudian sesudah itu mengerjakan sholat Isya pada waktunya. Itu sebabnya Sayyidah Fatimah mendapat julukan Al-Batul, perempuan ahli ibadah yang ibadahnya tidak pernah terputus dari haid maupun nifas. Ada yang bilang Sayyidah Fatimah tuh pernah haid sekali. Waktu awal balik haid sekali, hanya dalam beberapa hari, habis itu udah. Bulan berikutnya beliau tidak pernah lagi haid. Beliau melahirkan pun juga seperti itu. Karena Allah kepengen Sayyidah Fatimah ibadah terus-terusan. Enggak kayak adik-adik nih yang kalau datang haid girang bener. Alhamdulillah haid. Apalagi kalau bulan Ramadan. Besok belanja yuk ke Tanah Abang. Keliling-keliling kita ke pasar, nge-mall. Emang kamu nggak lemes besok? Saya haid. Ya, saya enggak. Gimana sih? Ya Allah. Sayyidah Fatimah tidak pernah terputus ibadahnya dengan haid ataupun nifas, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan beliau senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hukumnya mandi ada 5 hukum semuanya, Bu. Mandi ini punya 5 hukum. Hukum yang pertama wajib, yaitu apabila datang salah satu sebab dari 5 sebab-sebabnya mandi yang telah tadi saya sebutkan, yaitu haid, nifas, melahirkan, keluar mani, sama keluar sperma ya, sama yang terakhirnya adalah berhubungan intim.